Hi everyone, good morning. Welcome to Tech Brunch, sebuah brunch yang diadakan oleh The Editors Club untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang telah berhasil membentuk budaya dan gaya hidup modern. Kali ini, kami mengangkat tema exposure dan pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang. Saya duduk bersama teman baik yang juga merupakan salah satu most viewed public figure di industri entertainment Indonesia, Nagita Slavina. Hi Gigi, good morning. Thank you for doing Tech Brunch with the Editors Club Indonesia. Kali ini kita mau mengangkat tema mengenai exposure. Tentu saja ini udah paling cocok dengan the one and only Nagita Slavina. Oh, jadi ketawa nih. So let's start. Ya kan? Gimana Mbak? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nagita kan sudah terjun ke industri entertainment lama banget. Lama banget sih. Iya ya. Lama banget. Kamu dari masih kecil kan? SMP 3, iya bener sih. Dari kecil. Iya dari kecil. Ya kan? Sehingga exposure itu bukan hal baru dong. Ya kan? Baru-baru enggak. Baru-baru enggak? Kenapa tuh? Karena tuh dulu Mbak, awalnya banget pertama kali aku maksudnya masuk gitu ke dunia entertainment. Itu kan awalnya dari iklan gitu. Itu kan belum exposure belum lah. 13 tahun kali ya? 13 tahun. Terus abis itu main sinetron itu juga aku tuh orangnya nggak terlalu terbuka gitu. Maksudnya nggak ditanya juga nggak banyak jawab. Apa menurut aku tuh aku ya disimpan sendiri aja gitu. Jadi nggak exposure tuh nggak segitunya banget. Memang tuh exposure itu berasa banget tuh ya setelah menikah. Jadi ada Gigi pre-Raffi dan ya kan? Dan Gigi with Raffi gitu ya. Ya. Nah, berarti atau mungkin dari umur 13 itu juga mungkin medianya berbeda ya, nggak ada sosial media atau gimana? Kalau dulu kan kita tuh exposure itu kan datangnya ya kalau kita di majalah ditanya diwawancara, terus radio jarang lah pasti, terus apa lagi ya, tabloid, terus infotainment paling itu di TV. Acara talkshow juga kayaknya dulu nggak terlalu banyak ya. Seperti sekarang bisa dihitung pakai jari. Talkshow itu kan di mana juga kita kan dapat exposure, pasti ditanya apa segala macam. Selain kalau kerjaan itu kan main sinetron, FTV yang kayak gitu-gitu. Did you prepare yourself? Maksudnya setelah akhirnya kalau tadi Gigi bilang berubah setelah menikah dengan Raffi dengan exposure yang lebih terbuka, ditambah lagi dengan dunianya pun udah berubah, makin transparan, itu did you prepare yourself? Sempat mengalami kaget atau how do you adjust gitu? Awalnya kalau dibilang kaget, pasti kaget, tapi prepare atau enggak, sebenarnya bukan prepare tapi belajar sedikit-sedikit. Kalau prepare kita kan pasti mempersiapkan. Ini enggak sih sebenarnya, cuman ya itu dia awal-awal dekat menikah, akhirnya menikah, terus harus begini, itu ternyata aku beradaptasi sedikit-sedikit dengan aku selalu berpikir ya udahlah kalau misalnya memang aku harus menikah dengan Raffi, ya memang itu konsekuensinya ada konsekuensi juga yang mungkin aku sebenarnya nggak suka gitu. Saya ingat waktu pertama kali kawin, ya kan? Kita ketemu di Pacific Place. Itu ada cerita lagi gitu ya, long time ago. Tapi di situ tuh kayaknya kalau saya sih ingatnya one of the first celebrity yang mendapatkan exposure begitu besarnya, bahkan live ya. Acara nikahan aku live. Acara nikahan aku live. Itu gak bisa menjadi quote sebuah memes. Tapi do you always be yourself? Apakah di perjalanan itu Gi, kamu selalu menjadi seorang Nagita yang dengan true self kamu, atau along the way kadang you lost yourself gitu and then you find it back, atau gimana sih? Aku sih ngerasa selalu nyaman dengan diriku sendiri sih. Jadi aku nggak pernah mencoba kayak mau jadi gimana. Itu semuanya berjalan
dengan ya udah begitu aja gitu. Nggak pernah, aku selalu merasa aku nggak pernah bikin-bikin, nggak pernah dibuat-buat, nggak pernah orang selalu bilang apa pencitraan atau enggak. Tapi yang selalu aku sadar selalu, memang ada batasan yang mana yang harus aku share, mana yang enggak. That's very good. Mana yang harus ditampilkan di depan orang banyak, mana yang enggak gitu. Jadi sebenarnya bukan pencitraan, tapi memilah-milah dan menjaga diri sendiri. Tapi kan itu butuh proses ya, Gi. Oh iya pasti. Ya kan? Maksudnya yang saya ingin tahu adalah, karena kalau tadi kita tanya dari awal lagi, dari umur 13 tahun, nyemplung ke dunia entertainment ini gitu kan, berpikir semuanya harus di-share, dan saat itu mungkin masih seneng, ya kan? Belum kepikiran kan, ya udah gitu, mau foto ayo apa, terus menikah dengan Raffi, it's a different level of exposure, gitu kan. Tapi kamu sebagai diri kan pasti yang tadi Gigi bilang memilah-milah itu ya, nggak mungkin langsung bisa, nggak mungkin langsung pinter kan. Nah itu ketika berhadapan dengan masalah misalnya ya, sebagaimana Gigi tahu dalam memilah tersebut mana yang ini harus jadi diri gue, mana yang harus pakai topeng ya kan, untuk misalnya contoh gitu, nggak perlu kan misalnya kesedihan ditunjukin, misalnya kayak begitu. Seberapa pembatasan itu tuh kan nggak ada yang ngajarin nih, nggak ada manualnya. Saya ingin tahu gimana sih seorang Gigi itu mengetahui dalam cara memilah itu gitu, maksudnya mana yang siapa yang ngajarin, ataukah kamu berdiskusi dengan Raffi, ataukah orang tua, ataukah manajemen, atau just be yourself aja? Ya pasti menjadi diri sendiri itu tetap gitu, karena aku tuh kayak gitu-gitu kalau diskusi tuh juga sebenarnya nggak terlalu sih biasanya. Itu kalau misalnya aku harus tampil gitu ya, misalnya dalam arti kerja gitu, syuting atau apa, biasanya tuh nanti suamiku yang suka ngingetin. Misalnya nanti ya ini jangan, ini enggak gitu. Iya, dia suka yang ngasih, kamu tuh nanti kayak kamu tuh kurang begini, kamu kurang begitu gitu. Lebih antusias lagi, tapi ya tetap aku mengimplementasikannya dengan ya udah diriku sendiri aja gitu. Jadi nanti aku lama-lama ya gitu, nanti kalau dia ngomong ya kadang-kadang kita kan namanya orang punya ego kan, ada nggak terimanya orang ngomong ini ngomong itu, kayaknya enggak, tapi tetap kepikiran kan. Apalagi aku tuh selalu gini loh, kayak omongan orang tuh nggak pernah aku dengar, netizen apapun itu tuh nggak pernah dengar. Pengennya juga begitu semua orang. Itu aku tuh menjaga diriku sendiri dengan tidak melihat komen berita apapun tentang diriku. Tapi kalau misalnya memang sudah keluarga yang ngomong, orang tua, teman dekat gitu, ring satu gitu. Ya maksudnya teman, ya pasti aku pikirin gitu. Jadi ya dipilah-pilahnya dari situ sih sebenarnya. Setiap orang pasti memiliki pandangan tertentu terhadap seorang Nagita Slavina. Pasti beda-beda ya kan? Tapi saya ingin tahu, menurut Gigi sendiri nih, posisi antara position sama posisi kamu itu dari kacamatanya Gigi ya, dipandang masyarakat itu seperti apa sih? Di mana sih? Apakah kamu itu ibu rumah tangga kah? Atau mungkin banyak yang pikir Nagita Slavina adalah orang model kan sekarang ya kan, dengan baju model itu kayaknya udah gatot ya, model. Tapi do you ever think about your kayak position di masyarakat gitu? Kepikiran nggak sih? Pikiran enggak juga sih sebenarnya ya. Maksudnya do you know kayak sort of ya, mungkin nggak bisa tepat gitu, tapi apakah Gigi merasa kayak gue itu kayaknya di bagian ini ya, misalnya ibu pekerja atau ibu pekerja kali ya. Kayaknya ya ibu pekerja sih. Strong woman. Nggak tahu sih. Kalau menurut aku sih biasa-biasa aja sih. Tapi ya suka dibilangin gitu. Tapi aku tuh nggak pernah mau berpikir bukannya nggak mau GR, nggak mau gimana, tapi aku tuh selalu berpikir ya biasa-biasa aja, aku tuh ya begini-begini aja gitu, sama aja gitu. Karena mungkin itu karena kamu selalu menjadi diri sendiri itu ya. Iya. Jadi maksudnya, you don't even care, atau aku tuh bukan cuek juga apa ya, tapi nggak mau mikirin omongan orang lain gitu.
Karena menurut aku tuh nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya memang. Karena ya mau omongan itu baik atau benar, semuanya nggak akan pernah ada satu suara kan gitu. Pun diriku sendiri punya kemauan sendiri gitu. Jadi dibanding aku pusing bacain satu-satu orang maunya apa gitu, terus baca beritanya A B C D, aku tuh bener-bener nggak pernah baca gitu. Jadi mendingan nggak usah, karena kita kan di saat kita apa ya, kita baca atau pasti terpengaruh mau gitu. nggak mau pasti kepikiran atau apa, nanti jadi detektif lah gitu kan, nyari-nyari ini itu. Menurut aku tuh nggak nyaman dan nggak tenang gitu hidupnya. Masih banyak yang harus dipikirin. Tapi it's safe to say, I think ya, you are the Indonesian sweetheart. Kayaknya ya, jadi it's safe to say, tapi kayaknya ya. Karena kayaknya banyak sekali yang sayang sama Gigi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau mengquote Gading, dia sempat bilang, Gigi adalah salah satu artis Indonesia yang paling sedikit hatersnya. Iya, katanya gitu ya. Gading pernah ngomong sih. Gitu. Nah, yang saya pengen tahu adalah gini. Gigi ini kan dikelilingi oleh banyak sekali orang at almost most of the time lah gitu. Dari bangun tidur dengan keluarga, juga pekerjaan sampai mau tidur besok paginya seperti itu. Mereka semuanya manis, baik, ya of course your support system ya. Itu kalau yang dekat, tapi sampai yang jauh pun mereka semua mungkin adore Gigi, they treat you nicely. Artinya kamu harus selalu juga membalas mereka dengan manis dan respon yang baik. Pertanyaannya adalah, I'm curious, bagaimana cara membedakan yang manis sama kamu itu karena memang tanpa embel-embel apapun, karena emang purely love you gitu ya, sayang, sama ada dengan embel-embel misalnya jika gitu ya, asal gitu ya, dalam kasarnya you're making profit, oke, gue akan baik, tapi kalau udah nggak profit, goodbye gitu. Sementara hidup kamu dari bangun tidur sama mau tidur rame terus orang, nggak punya waktu untuk berpikir gitu. Bagaimana untuk kesehatan mental kamu itu mengetahui mana yang pure dan enggak? Do you know? Iya, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin ya? Nggak usah dipikirin. Kayaknya aku nggak pernah mikir kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya memang orang itu baik dan aku nyaman, ya baik aja gitu. Jadi nggak pernah dipikirin, lu ini biasanya itu ring 1 sih yang kayaknya gitu, yang gitulah, yang ngejagain tuh gitu. Jadi alhamdulillah aku tuh punya ring 1 tuh, support system aku tuh masya Allah banget gitu. Jadi punya yang kerja, keluarga tuh mereka yang protect aku gitu. Kayak pasti kalau ada yang ini, mbak kayaknya ini deh gitu. Selalu mereka gitu. Sampai ya pasti ada lah insting gitu. Tapi ya kalau dianya istilahnya kalau dia nggak nusuk, ya udah kita baik aja, ngapain sih gitu kan. Nggak ada yang badan gitu ya. Iya, kitanya fine aja, dia tidak berkata kasar, tidak ngelek-ngelekin, ya udah gitu. Kenapa harus dijahatin gitu kan. Jadi ya udah di situ aja. Cuman kan kita bisa tahu nih mana sih orang yang gue nyaman deket, nyaman ngobrol, mana yang enggak gitu aja sih. Aku sih dilihat dari situ aja. Ya paling ya itu punya support system yang ya masya Allah gitu. Sampai mbaknya Rafathar aja tuh orang yang sangat amat ini ke aku banget gitu. Maksudnya kayak bukan posesif, dia tuh berani ngasih tahu aku gitu. Bu kayaknya ini nggak bagus deh, Bu. Iya, dia gitu. Dari sampai urusan aku pakai baju, Bu kayaknya ibu nggak bagus ya pakai baju itu. Gitu dia bisa kayak gitu. Wow. Iya. Oke. Jadi alhamdulillah tuh orang-orang di sekitar aku, menurut aku yang sempat melihat aku ya tulus, dan memang kita sama-sama gitu, bukan cuma dari dia ke aku, ya kita sama-sama gitu. As a human, we grow kan dia. Belajar banyak, kesandung sana, akhirnya jangan lewat situ gitu ya, jatuh bangun. Jangan ini ya. Jangan. Tapi apakah tumbuh di kasarnya under the microscope gitu ya, semua kegiatannya bisa dilihat oleh orang, itu ada konsekuensinya nggak sih? I mean, would you want Rafathar memiliki kehidupannya seperti itu atau? Konsekuensinya pasti banyak. Kita sering cerita lah gitu, bagaimana. Seperti tadi ya. Seperti tadi, banyak lah ceritanya gitu. Tapi di luar pagar kita tuh serem ya. Ya orang lain di sekitar kita nggak bisa kontrol.
yang bisa kontrol kan diri kita sendiri, bagaimana menjaga diri sendiri, itu aja sih. Tapi nggak keberatan kalau Rafathar ingin menjadi? Kalau dia mau nggak jadi masalah. Kalau dia mau ya. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau juga, aku juga nggak pernah memaksa. Ya dia kan waktu kecil dia belum terlalu ngerti, belum terlalu paham. Begitu dia sudah mengerti, aku memberikan kasih kepercayaan dia mau pilih apa enggak, iya atau Udah enggak. bisa diajak ngomong belum ya? Udah bisa diajak ngomong? Udah. Dia makanya kalau misalnya kayak mau ada kerjaan, mau ada syuting, mau ada yang minta foto bareng, aku bilang tanya sama anaknya gitu, supaya dia punya punya a say gitu ya, punya pendapat dia tuh bisa merasa dihargai gitu. Benar. Terus dia pernah ngomong nggak mau nggak? Sering. Oh iya? Sering banget. Kalau nggak mau ya kamu nggak paksa? Nggak paksa. Ya tapi ya adalah cara-caranya gitu. Tapi aku mau dia dihargai omongannya, dia dihargai sebagai manusia, bukan anak-anak yang harus aku suruh gitu. Benar. Sekarang dia umur berapa ya? 5. Gila, you started early, very good sih. Dia jadi nggak ngerasa kayak ada beberapa kejadian gitu, dia tuh mau diajak foto gitu sama orang di mall gitu, terus orangnya aku bilang boleh nggak foto bareng sama Rafathar, jangan tanya aku, tanya sama anaknya, aku bilang kayak gitu. Dia udah jawab nggak mau gitu kan, dia udah jawab nggak mau gitu, terus orangnya tetap ngajakin maksa, maksudnya tetap ambil kamera, tetap foto. Di situ dia mukul. Iya, mukul memang nggak boleh, tapi di situ aku seneng karena dia bisa menjaga dirinya sendiri. Gitu. Lo nggak dengerin gue sih, gue nggak mau gitu. Kan, gue kan punya hak dong atas diri gue sendiri, kalau gue nggak mau, jangan dipaksa gitu. Jadi di situ aku tuh kayak ya seneng juga dia tuh punya batasan-batasan akan dirinya sendiri. Gitu. Kalau kita melihat dari luar nih, tentu saja we understand that semua hidup yang Gigi dan keluarga rasakan sekarang itu kan memang karena membuka pintu, karena memang ada exposure itu gitu ya. Kalau dilihat pun sekarang, correct me if I'm wrong ya, tapi maksudnya Gigi sudah yang benar-benar antara pekerjaan dengan kehidupan personal itu melebur, because ini blessed juga sih, jadi kamu bekerja tuh bisa sama suami, bisa sama anak, bisa di rumah, apalagi tadi dengan support system orang-orang yang udah kayak keluarga gitu ya. Tapi yang saya penasaran adalah, pernah nggak Gigi tiba-tiba tersadar gitu ya? When do you realize, kalau emang pernah ya, bahwa ternyata pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu adalah dua kubu yang berbeda, bukan satu. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita memang terbawa dengan hari-hari begitu, kadang-kadang kita merasa it's a part of our life, but it's not gitu kan. Pernah nggak Gigi merasa bahwa yang satu ini lebih rapuh daripada yang lain? Ya kan, keluarga of course lah dia lebih kuat. Pekerjaan hari ini ada, mungkin besok nggak ada gitu. Pernah sadar akan itu kah, atau belum sampai ke titik itu? Atau? Pernah, pasti. Maksudnya kok kerjaannya kok lama-lama gini, lebur banget gitu, lebur banget. Tapi itu balik lagi, itu kalau udah kayak gitu aku selalu berpikir ya itu kan konsekuensi satu. Itu konsekuensi satu. Dan menurut aku gitu, semua pekerjaan di dunia ini pasti punya konsekuensinya masing-masing. Tergantung mau apa enggak, gitu aja. Even nggak usah ngomongin kerjaan, orang nggak kerja pun ada konsekuensinya. Iya, benar. Jadi ya itu tergantung kita mau terima konsekuensinya apa enggak. Di saat orang bilang iya, terus nanti hidup lo gimana, gini semuanya di ini. Kalau dilihat lagi dari sehari 24 jam, itu misalnya syuting itu berapa jam sih sebenarnya? Nggak semuanya juga sebenarnya gitu. Ya selalu kalau misalnya aku udah istilahnya tanda kutip mengeluh gitu akan pekerjaan, aku balikin lagi gitu mindsetnya. Itu justru bless gitu. Iya. Ya satu, ya mau kerja apapun juga kalau mau sukses pasti capek, pasti ada konsekuensinya. Orang mau bilang kayaknya enak ya kerjaan lo gini-gini A, B, C, Z, A sampai Z, ya semuanya sama aja gitu, mau kerjanya apa juga menurut aku sama capeknya gitu. Sama capeknya, sama susahnya. Mungkin susahnya orang lain mungkin apa, aku susahnya apa. Semuanya sama menurut aku, orang asal mau kerja gitu kan. Jadi ya udah dijalanin, toh aku punya privilege lainnya gitu yang mungkin orang lain enggak gitu. Jadi semuanya tuh kan pasti ada
ada pro dan kontra, masa ada semua, ada lebihnya, ada kurangnya, sama aja kayak manusia. Kayak kamu sih kayaknya ya, insya Allah nggak mungkin sakit ya orang punya kayak gitu. Amin. Ya kan? Tapi aku parnoan sih Mbak. Yeah, I know that for sure. Tapi Hmm. maksudnya kamu tuh secara pemikiran udah tahu gitu ya kotak-kotak, dan setiap kali ada yang datang misalnya yang negatif, of course sebagai manusia capek, lelah, makan hati apa, tapi otak kamu tuh bilang ya udah tahu gitu harus gimana, which is very good. My next question will be, sebagai entertainer, ini purely pengen nanya karena memang I'm so curious. Kadang-kadang kalau kita tuh melihat ya sekarang sosial media semua orang ya bikin settingan apa, which is ya nggak apa, di Hollywood pun semua juga settingan. At the end of the day ini namanya entertainment, sesuatu yang menghibur. Dan as a business pasti ngelihat lagi apa nih yang menghibur. Oh lagi berantem, oke. You know, kasarnya gitu ya. Oh lagi ini. Tapi apakah sebagai individu, terutama Gigi sendiri, pentingkah untuk mempertahankan true self-nya Gigi? Atau menurut kamu justru, oh enggak mbak, true self nggak usah ada orang yang tahu, gue pakai topeng aja karena ini yang menjual. Gigi tuh yang perlu. Terus kalau aku sih iya, aku nggak bisa jadi orang aku lain. nggak bisa jadi orang lain, nggak bisa gitu. Jadi misalnya aku harus berperan sebagai sesuatu, tetap harus jadi diriku sendiri gitu, dengan misalnya produser maunya A, B, C, D, tapi harus dengan diriku sendiri gitu. Aku nggak bisa tuh yang maksudnya harus yang terlalu topeng misalnya gitu kayak bisa ya. Yang nggak bisa gitu. Ya pernah mencoba gitu, misalnya kayak apalagi terutama kan kayak acara-acara yang memang mengharuskan aku adalah A, B, C, harus gimana gitu ngikutin Misalnya. ini. Maksudnya kan kalau acara-acara gitu kan harus ngikutin rating, ngikutin ini, ngikutin itu gitu. Cuman bisa sih, tapi nggak enjoy gitu. Tapi aku tahu lah mana pekerjaan kayaknya gue seneng nih begini, mana yang enggak. Jadi true self tuh nggak boleh hilang. Tapi kan sebenarnya bisa aja kan jadi seorang selebriti yang sama sekali true self-nya nggak keluar kan. Itu pilihan sih, pilihan ya, pilihan dan tergantung orangnya gitu, mau apa enggak gitu kan. Kamu nggak akan kalau pernah aku sih bisa enggak kayaknya. Sekarang kan Gigi udah memanfaatkan YouTube ya kan. YouTube-nya juga berputar di keluarga, kehidupan sehari-hari gitu ya, dengan followers yang banyak, viewers sorry. How similar or how different is it between Gigi on YouTube dan Gigi in private life? Sama. Luar biasa lagi. Sama. Tapi kan harus ada strategi, Gigi. Strategi apanya nih? Yang menjual. Oh ya pasti. Iya kan? Pastilah gitu kan. Semua konten yang kita bikin pasti sudah kita pikirkan bagaimana. Cuman kalau dibilang jadi tetap diri sendiri ya tetap diri sendiri, karena memang kalau misalnya vlog itu benar-benar keseharian gitu. Tapi kan yang twistnya adalah gimana cara mengemasnya, bagaimana editingnya, bagaimana highlightsnya, bagaimana kita bikin teasernya. Misalnya nih dia, misalnya kan sebagai misalnya ini kan YouTube ini bisa dibilang adalah sebuah film pendek kecil gitu kan zaman sekarang. Yang mana tuh pasti ada script, ya kan, ada nanti even apa ya, kalau mau nyebutin reality show yang di luar negeri pun semuanya pasti kan scripted. Kalau emang ada kejadian khusus it's a bonus. Kamu keberatan nggak tiba-tiba misalnya disuruh berantem sama berantem sama Raffi misalnya atau apa untuk rating? Kalau nggak jadi masalah juga sih. Ya biasanya kan, tapi kan ada penyelesaiannya. Toh juga tetap harus yang masuk di akal gitu. Kebanyakan sih kalau yang kayak gitu-gitu kan TV ya. Biasanya mereka kan kalau kita di YouTube kan ya terserah aku, terserah Raffi karena kita punya sendiri. Tapi kalau di TV itu kan kita punya tanggung jawab yang mungkin lebih, ada produsernya, harus ngikut gitu. Ya gitu, tapi itu dengan kadang-kadang kan kita juga boleh dong bersuara, kayaknya ini terlalu gini gue nggak mau gitu. Mana yang kira-kira ini kayaknya bukan gue banget nih, gue nggak bisa nih kayak gini. Kita kan bisa ngomong gitu.
pandangan kamu as a individual kalau melihat settingan yang kayak aduh busuk banget gitu kasarnya nih ya, itu gimana? Do you agree atau nggak apa-apa lah namanya juga orang usaha, atau stop deh jangan terlalu ke kiri atau ke kanan gitu? Terserah orang sih kalau aku sih. Kamu nggak mikirin Mereka ya gini, kayak semua orang itu kan udah pasti mereka udah mikirin konsekuensinya gitu. ya. Apa jeleknya, apa bagusnya. Mm-mm. Ya kalau menurut mereka bagus, Mm-mm. ya itu ini mereka lah gitu. Keren. Saya tuh kenal sama Gigi, balik lagi yang tadi kita omongin, udah lama banget. Pas awal-awal Gigi nikah, Iya. ya kan? Tahu nggak itu tuh gara-gara I was so interested with this girl saat itu kan, lebih younger lah, ya kan? Girl, sekarang Sekarang women. girl aja boleh nggak? Itu Kan girl aja ya, terus. boleh. Itu kan, terus I remember kita janjian di sebuah cafe di Husman Valley, sebut aja lah ya. Terus kamu dengan exposure yang begitu besar, kamu jalan pakai celana pendek, pakai blazer, sendal, ya maksudnya tepek, ya kan? Terus udah gitu, hai Mbak, datang dengan ramahnya, nggak ada entourage, nggak ada apa segala macem, makan juga karbo, masih makan karbo, ya dulu masih muda. Terus di situ saya tuh berpikir ini harus jadi cover, itu masih di majalah lain ya. Terus karena sebenarnya in my opinion luxury itu begitu, ya kan? Ya kita pertama kali tuh kan baru pertama kali ketemu dan juga awal-awal di mana Gigi mulai ke high end, ya kan? Karena at that time I was really thinking kayak luxury itu harusnya begini, cool, chic, baik, kerja. makin tinggi, terbang. Ya kan? Harusnya tuh chill, terus kayak dilempar. Dan terbukti kan, Gi, sampai sekarang mau ada orang ngomong apa dari jawaban kamu tadi, semuanya terserah orang. It's very cool, I think. Tapi how did you do it sih? Dengan mempertahankan karakter yang sebegini kuatnya, cuek aja, nggak ada yang masuk. How did you do it sih? Mungkin alhamdulillah aku blessed dikasih sama Allah punya sifat yang cuek itu. Cuek? Iya. Nggak dibuat-buat ya kan? Cueknya tuh kadang-kadang ya jeleknya cuek itu juga banyak banget loh Mbak. Itu kan mungkin itu positive side of cuek gitu kan. Tapi banyak juga. Gak sakit kepala kan jadi kan? Iya. Cueknya tuh kadang-kadang sampai kayak sampai apa ya? Ya hal-hal kecil gitu kadang-kadang, jadi harusnya malah agak-agak jadi kayak males gitu, cuek males gitu. Nggak peduli. Cuek beda loh sama nggak peduli. Bukan males sih, apa ya, cuek tuh kayak nggak peduli, drop it, aduh pusing drop it gitu kan. Iya, jadi itu juga kan nggak bagus juga kan. Jadi kadang-kadang makanya aku suka mengingatkan diriku sendiri gitu, kayak hal-hal kecil tuh kadang-kadang cuek gitu. Tapi kamu percaya nggak sih, the universe, Tuhan gitu ya, udah emang secara spesifik gitu, Gigi emang dikasih kayak begini, karena the universe atau Tuhan tuh tahu kamu bakal memiliki hidup yang seperti ini. Iya, kan semua orang kan udah di jalannya. Ya, disiapin kayak disiapin gitu. Misalnya. Apa nih? Nanya lagi. Nanya dulu. Saya juga penasaran, ya kan? Apa? Misalnya. Nggak, gini. I did my homework gitu ya. Ada banyak orang yang menanyakan ke Gigi gitu ya, pertanyaan yang contoh nih misalnya, Gigi tuh sabar gitu ada image-nya tuh Gigi tuh sabar, benar. Tapi image tersebut itu berkaitan dengan ya pasti Raffi yang nakal misalnya gitu ya, sehingga cerita udah lama gitu ya selalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dibuat bahan ketawa apa gitu. Kamu harus mengikuti alur tersebut kan, ikut ketawa gitu misalnya ya kan. Tapi Raffi akhirnya memiliki sebuah image di mana yang nggak naik nggak turun ya, begitu aja. Apakah kamu sebagai, sekarang nanyanya ke Giginya ya, apakah kamu menganggap it's okay, it's a part of the job gitu ya, the scriptnya kayak begitu, and in fact memang itu yang menarik untuk masyarakat, atau
kamu ada perasaan kayak that's it ya, gitu, yang kayak udah cukup, kasihan gitu Raffinya, atau gimana, where do you stand? Aku tuh selalu dengan pertanyaan-pertanyaan dari A sampai Z, aku tuh nggak pernah mengiyakan, menurut aku ya, aku nggak pernah mengiyakan, nggak pernah bilang enggak juga gitu. Maksudnya apapun statement dia tentang suamiku itu aku nggak pernah Memberi statement balik. enggak. Aku maksudnya kalau dia, aku tidak pernah mengiyakan gitu. Iya. Jadi ya aku hanya bercerita yang menurut aku yang harus aku ceritakan, itu aja sih sebenarnya. In that case, kamu orang tertutup atau terbuka jadinya? Ya makanya ada yang harus ceritakan, ada yang enggak. Ya kan. Dan menurut aku urusan kalau rumah tangga yang dalamnya banget, ya nggak perlu. Orang tuh dari yang semua mungkin ya, yang wawancara, yang nanya itu cuma di atasnya doang, Mbak. Betul. Iya. Jadi buat aku ya terserah juga aja sih mereka mau beropini, mau suka, mau enggak. Itu tuh cuman atasnya doang gitu. Yang tahu dalamnya kan kita. Iya sih. So, kalau dari interview tadi, saya menganggap Gigi ini individu yang sangat kuat gitu ya. Bahkan yang kamu share itu secara sadar emang kamu pengen share ya. Iya. Karena kalau dari orang luar gitu ya, mungkin karena si Tech Branch ini jadi para pada tahu. Nggak, tapi kayak saya terus terang aja kadang melihat Gigi takut nggak sih sebegitu mengekspos hidupan kamu. Tapi ternyata dari interview ini enggak ya, ternyata bukan itu yang kamu buka ya. Masih ada banyak sekali. Ya banyak kan, nggak mungkin lah kita tuh share semuanya. Ya benar, yang aku share itu yang memang secara sadar aku mau share. Kalau nggak akan aku share sampai gimana pun juga. Mau nanya dari A sampai Z, mau muter-muter kemana doang, aku tuh nggak akan ngomong apa-apa juga gitu. Yang kalau aku nggak mau, aku nggak akan ngomong. Semoga begitu terus. Ya. You know where to call, ya kan? Anyway, di setiap pekerjaan itu pasti ada plus minus, gitu ya. Dan Indonesia ini memang uniknya karena ya kan, karena penduduknya banyak banget, gapnya tuh gap pendidikan, sosial dan ekonominya juga, ya kan, yang tontonannya BBC, CNN gitu ada, ya nggak, yang tontonannya And the Bra ada banyak gitu ya. Kamu udah benar menjalankannya dengan keep your privacy very close gitu. Tapi my last question would be, apa cita-citanya Gigi untuk entertainment Indonesia, industri hiburan kita? Do you have? Yang pasti pengennya orang lebih pintar memilah. Pengennya. Tapi itu orang lain lah yang nggak tahu ya. Pengennya kan? Mimpi semua berawal dari ini kan mimpi ya. Pengennya orang tuh bisa lebih memilah. Tapi aku sih melihat banget bagaimana orang-orang Indonesia tuh berevolusi gitu, dari yang kayaknya tuh awam banget sampai dia bisa kerasa banget. Sampai akhirnya mereka secara menonton sesuatu, melihat berita tuh lebih bisa pilah-pilah mana yang bisa diikutin, mana yang enggak. Ya asumsi itu pastilah, banyak asumsi itu pasti, cuman berasumsinya tuh banyak gitu. Jadi ya harus terus belajar banyak sih sebenarnya gitu. Itu kan nggak diajarin di sekolah. Benar, nggak diajarin di sekolah, tapi ya belajarnya di mana dong? Banyak nonton, banyak baca. Kan lama-lama ngerti gitu. Dan ya pengennya sih kedepannya pastinya lah, ini mimpi semua orang, pengennya banyak nontonnya yang lebih baik gitu. Tapi gimana caranya kita semuanya bisa bikin konten yang lebih baik, yang lebih ini, lebih itu ya, tapi harus didukung dengan orang-orangnya juga yang lebih baik lagi gitu. Karena nggak nyampe. Support. Karena setiap manusia kan ada frekuensinya ya, Mbak. Ada. Jadi kalau kita frekuensinya di sini, yang nonton frekuensinya di sini nggak kedengeran. Jadi ya memang berarti yang nonton kita tuh yang satu frekuensi sama kita. Pengennya lebih banyak lagi orang yang menonton tuh lebih satu frekuensi lagi sama kita. Amin. Thank you so much Nagita Slavina.